Selamat malam, assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022. Kembali saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi inspirasi, berisi pengalaman dari aktivitas yang sudah saya kerjakan seharian ini. Apa yang sudah Anda lakukan di hari ini? Apakah hal yang baik? Apakah hal yang jelek? Ataukah hanya mengerjakan rutinitas biasa? Sebelumnya saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kesadaran. Hari tadi saya pagi nganterin kedua putri saya ke sekolah, berdua dengan mamanya. Saya nganterin gitu ya, kemudian sampai ke kelasnya, karena tadi anak saya minta ke saya untuk anterin ke kelasnya. Biasanya dia sampai di pintu masuk itu sendirian ke atas, tapi tadi sepertinya lagi pengen ditemani gitu ya, jadi minta dianterin sampai naik ke lantai 2 masuk ke kelasnya. Hubungan antara anak dan orang tua itu mungkin yang ingin saya coba share di catatan harian kali ini. Menjadi orang tua itu sesuatu yang seru, sesuatu yang butuh ilmu gitu ya, sesuatu yang juga bukan dianggap sesuatu yang biasa. Menjadi orang tua terkadang membuat kita jadi jadi bingung gitu ya, jadi kadang emosi juga, kemudian ada yang jadi marah gitu ya, karena melihat tingkah laku anaknya, sehingga itu butuh kesabaran tingkat tinggi, butuh ilmu dan sesuatu yang berbeda. Ketika Anda sudah menikah sebagai suami, sebagai istri, ketika ada anak, otomatis Anda berubah status gitu ya, jadi bapak dan jadi ibu, jadi ayah dan jadi ibu. Status antara suami dengan ayah itu dua hal yang berbeda, dan dua hal yang berbeda tentu butuh juga respon yang berbeda juga. Sebagai ayah, tentunya Anda harus tahu bagaimana menyikapi sikap anak-anak Anda. Bagaimana Anda sadar bahwa anak Anda itu adalah titipan, adalah pemberian Tuhan kepada kita. Kalau dikasih, diberi, maka harus dijaga. Dijaga artinya apa? Ya dirawat, disayangi gitu ya, diberikan kebaikan, bukan malah diajari yang jelek, bukan malah diajari yang negatif, diajari yang baik, menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, celakanya adalah kalau orang tuanya sendiri tidak tahu definisi manusia seutuhnya, akhirnya apa? Yang diajarkan anaknya juga salah, yang disampaikan anaknya juga salah, karena orang tua sendiri nggak tahu bagaimana sih manusia itu. Seorang anak harusnya dididik menjadi anak yang pintar, anak yang hebat, anak yang berani, anak yang selalu berpikir, bertumbuh, selalu berprestasi. Tapi kembali pada orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak berprestasi, orang tuanya tidak tahu bagaimana belajar yang benar, tentu ini tidak akan bisa ngajarin ke anaknya. Lalu apakah anak tidak bisa berubah? Bisa, asalkan dititipkan ke tempat yang benar, alias disekolahkan ke tempat yang benar. Celakanya lagi, sekolah yang benar juga butuh biaya yang mahal, butuh biaya besar. Ini sudah hal wajar gitu ya. Ketika Anda naruh di sekolah yang bagus, dengan pengajaran yang bagus, tentu guru-gurunya juga guru-guru yang bagus, dan tentunya butuh gaji yang bagus juga. Ketika saya memilih sekolah anak saya memilih yang mahal. Kenapa? Kalau gurunya digaji mahal, pasti ngajarin anak saya juga yang bagus, dan ternyata betul ya.
pengajarnya berbeda. Yang disampaikan ke anak saya juga berbeda, sesuai dengan apa yang saya mau sebetulnya. Nah, berarti apa? Menjadi orang tua butuh modal uang. Menjadi orang tua harus kaya. Kalau tidak kaya, bagaimana bisa memberikan sekolah yang bagus? Bagaimana bisa memberikan baju yang bagus? Bagaimana bisa memberikan makanan yang sehat? Makanan yang enak? Bagaimana bisa memberikan mainan yang bagus? Ujung-ujungnya adalah harus kaya, harus punya uang. Ini bukti bahwa uang itu bisa membeli segalanya. Uang itu bisa membuat bahagia. Uang itu bisa membuat anak Anda tersenyum. Uang itu bisa membuat anak Anda jadi hebat. Uang itu bisa membuat anak Anda menjadi pribadi yang cerdas. Orang tua ternyata butuh modal uang. Sehingga buat Anda yang sekarang mungkin belum punya anak, siapkan modal uangnya. Jangan ada mengatakan, sudahlah nanti kan ada rezekinya anak. Anda mungkin tidak sadar bahwa rezeki anak itu tergantung dari program yang Anda masukkan ke anak Anda. Ada istilah namanya ayah kaya dan ayah miskin gitu ya. Rich dad dan poor dad. Ketika seorang itu dia bertanya kepada ayahnya yang miskin, sama dengan ketika dia bertanya ke ayahnya yang kaya. Kenapa? Karena pola pikirnya berbeda. Karena data di kepalanya berbeda. Artinya, kalau Anda ingin memperbaiki keturunan Anda, maka perbaikilah mindset Anda dulu. Jadilah pribadi yang mau belajar. Kalau Anda menyuruh anak Anda rajin belajar, tapi Anda sendiri ogah-ogahan belajar, itu namanya Anda omong kosong. Kalau Anda menyuruh anak Anda menjadi pintar, tapi Anda sendiri tidak mau pintar, itu juga namanya omong kosong. Kalau Anda inginkan anak Anda sukses, tapi Anda gak tahu bagaimana sukses itu juga namanya omong kosong. Makanya semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Diri sebagai orang tua. Orang tua hebat, orang tua pintar, anaknya pasti pintar, pasti hebat. Itu sudah hukumnya. Jangan mengharap anak Anda berubah. Jangan mengharap anak Anda rajin belajar kalau Anda juga tidak rajin belajar. Saya di rumah tidak pernah nyuruh anak saya baca buku, tapi dia tahu saya baca buku dan dia pun suka baca buku. Saya nggak pernah nyuruh anak saya belajar komputer, tapi dia ngeliat saya buka laptop, ngetik, dia akhirnya juga pengen belajar laptopnya tanpa disuruh. Jadi orang tua yang cerdas, orang tua yang tahu bagaimana menggunakan pikirannya. Ketika anak Anda mungkin dianggap salah, bisa gunakan alfa telepati untuk mengubahnya. Kalau anak Anda ingin berubah, ubahlah dulu diri kita, diri Anda sebagai orang tua. Jangan ujuk-ujuk marahi anaknya, mukulin anaknya. Anda mungkin lupa bahwa anak kita, anak Anda adalah cerminan diri Anda. Jangan sibuk memarahi anaknya karena anaknya nakal, anaknya gak nurut. Mungkin dulu ada juga seperti itu, nakal dan gak nurut juga. So, perbaiki diri Anda, perbaiki pikiran kita sebagai orang tua supaya anaknya juga berubah. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari